Assalamualaikum. Baik, Anda sekalian sehat semua? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini, Rehan? Siapa? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang nggak masuk pertanyaan. Hadir semua, Pak. Berarti semuanya masuk ya? Sehat. Baik, Bapak semua, Bapak mau tahu dulu gimana semangat kalian pagi hari ini? Apakah kalian masih semangat untuk belajar pagi ini? Semangat. Semangat? Semangat. Biar kompak semangatnya, Bapak tanyakan, masih semangat? Kalian jawab, ya semangat ya, tapi dengan suara yang lantang ya. Masih semangat? Iya, semangat. Terus nanti kalau Bapak masih semangat? Iya, semangat. Mana semangatmu? Terima kasih. Baik, silakan dulu. Baik, teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan salah satu tema tentang sejarah peradaban Islam. Seperti kita ketahui Anda semua, hari ini kita sudah memasuki tema perkuliahan kita yang ke-12 ya. Kalian masih nanti apa yang menjadi pembahasan kita pada tema kita kali ini? Rehan, silakan. Pembahasan pokok pada hari ini kita membahas tentang peradaban Islam Nusantara. Peradaban Islam Nusantara. Oke. Ada lagi yang lain? Sama? Baik, hari ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara atau yang disebut dengan Indonesia. Ini Anda semua, hari ini kita sudah memasuki tema perkuliahan kita yang ke-12 ya, pada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Ada yang tahu apa tema kita hari ini? Apa pembahasannya? Siapa? Pada tema kita hari ini silakan Rehan. Bahasanya pada hari ini kita membahas tentang sejarah peradaban Islam Nusantara. Ya, tepatnya sejarah peradaban Islam di Nusantara atau yang disebut juga dengan Indonesia. Nah, sekalian untuk mengambil berkah daripada kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan cara kita masing-masing ya. Silakan siapa yang mau memimpin doa kita pada hari ini? Yusri seperti biasa, silakan memimpin doa Yusri. Untuk mengambil keberkahan pada siang pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Anda sekalian, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, hari ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara atau di Indonesia. Setidaknya ada 3 hal yang akan kita jelaskan pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah tentang kapan tepatnya Islam dibawa ke Nusantara atau ke Indonesia. Apakah pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi atau pada abad ke-11 atau pada abad ke-berapa? Yang kedua, siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Apakah para pedagang? Apakah para dai yang khusus ditugaskan membawa Islam ke Indonesia atau siapa? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara-cara penyebaran Islam ke tengah-tengah masyarakat Nusantara. Baik, karena Bapak untuk ini kita akan melaksanakan kegiatan kita tahun pemerintahan kita ini dengan metode ceramah interaktif, metode ceramah dan diskusi interaktif. Nanti setelah Bapak nanti mendapatkan pengantar nanti mahasiswa akan berminta berkelompok. Nanti silakan membuat 3 kelompok, masing-masing kelompok nanti Bapak minta untuk yang pertama mengamati video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan atau akan Bapak tampilkan berkaitan dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Yang berkaitan dengan yang pertama tadi sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara, kemudian yang kedua para pembawa Islam ke Nusantara, dan yang ketiga tentang cara penyampaian Islam ke tengah-tengah masyarakat Nusantara. Namun sebelumnya apakah mau tanya kalian, apakah ada yang pernah sejarah masuknya Islam ke Nusantara? Sudah ada? Rehan sudah pernah? Yusri juga? Ada yang belum pernah? Kesempatan ini nanti kita akan bersama-sama untuk membahas ataupun mendalami bagaimana sejarah masuknya Islam ke Nusantara dan berkaitan dengan 3
bisa menjadi apa nanti bahan ataupun usaha kita dalam menjalankan ataupun menjaga Islam di Nusantara yang dibawa secara damai, bukan dengan cara peperangan. Di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah video pembelajaran, ya, silakan nanti diamati, ya, melalui kelompok yang Bapak sudah bagikan. Silakan nanti masing-masing mengamati. Yang pertama adalah tentang sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara, itu nanti di kelompok pertama. Dan yang kedua silakan nanti diamati dan dibuat simpulannya tentang para pembawa Islam ke Nusantara. Dan kelompok ketiga nanti silakan mengamati dan membuat kesimpulan diskusi tentang cara-cara penyampaian Islam ke tengah-tengah masyarakat Nusantara. Paham ya? Setelah itu nanti masing-masing kelompok supaya mempresentasikan ataupun menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain nanti menanggapinya. Siap? Baik. Kalau begitu, kalau minta sekarang untuk membagi kelompok ya, silakan dengan siapa ya? Silakan dibuat 3 kelompok saja. Silakan. Silakan diskusi. Silakan mengamati. Arab, dari Persia, dan dari anak benua India, Gujarat, ya kan? Itu dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, dan dari Cina. Oke, sudah siap diskusinya? Oke, sudah bisa kita apakannya. Masing-masing kelompok sudah bisa menjelaskan hasil diskusinya tentang 3 hal tadi ya. Kalau pertama tadi tugasnya adalah menjelaskan tentang proses awal masuknya Islam ke Nusantara. Kelompok kedua tadi tentang para pembawa Islam ke Nusantara, dan kelompok ketiga tentang cara atau bagaimana Islam disampaikan ke masyarakat Nusantara. Oke, yang pertama silakan kelompok 1 dijelaskan hasil diskusinya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen. Nah, jadi di sini kami sebagai kelompok 1 membahas tentang sejarah proses masuknya Islam di Nusantara. Jadi masuknya Islam di Nusantara itu melalui banyak fase. Yang dimana fase pertama dimulai daripada abad ke-7 sampai ke abad ke-11. Baru yang kedua dimulai dari abad ke-11 sampai ke-13 dan puncaknya sampai ke abad ke-16. Jadi itulah fase masuknya Islam ke Nusantara. Mahasiswa sekalian, dari hasil diskusi kita tadi dan hasil penyampaian materi dari Bapak tadi, sekarang dapat kita simpulkan ya. Yang pertama tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Apa yang pertama yang bisa kita simpulkan tentang sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara? Yang pertama dapat kita simpulkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu bukan dalam waktu yang singkat dan tidak dalam waktu yang bersama. Jadi ada beberapa daerah yang pertama mendapat sentuhan Islam dan ada yang mendapat sentuhan Islam di era belakangan. Tapi yang pasti menurut hasil riset dan catatan-catatan para sejarawan sejak abad ke-7 Hijriah, sejak abad ke-7 Masehi atau pertama Hijriah, Islam itu sudah masuk ke Nusantara. Buktinya sangat banyak ya kan? Salah satunya adalah ditemukannya komunitas Muslim di berbagai daerah di wilayah pantai barat Sumatera, yang memang dalam sejarah pun kita ketahui bahwa sejak lama sekali sebenarnya orang-orang Arab khususnya dan orang-orang dari berbagai dari dunia lain pada umumnya itu sudah banyak yang berdagang ke Nusantara. Jadi sangat mungkin sejak pertama itu Islam memang sudah dibawa dan disampaikan ke masyarakat Nusantara. Salah satunya melalui para pedagang Muslim yang datang dari Arab atau dari berbagai negara lain. Yang pertama. Kemudian pada fase yang kedua Islam tidak hanya sudah diperkenalkan atau dibawa sebagai sebuah agama baru, tapi sudah dianut
Jadi pada fase kedua ini Islam sudah menjadi sebuah agama masyarakat. Tepatnya pada sekitar abad ke-11 masih banyak sekali bukti-bukti yang mendukung tentang ini. Salah satunya adalah ditemukannya makam atas nama Fatimah binti Maimun di Iran ataupun Gresik atau di Jawa Timur sekarang, yang wafat pada tahun 1800-an, ya kan? Hal ini menunjukkan 1080-an, maaf 1080-an. Ini menunjukkan bahwa pada abad 11 Masehi Islam sudah ada di berbagai daerah, terutama di Sumatera dan Jawa. Kemudian pada abad ke-13 puncaknya Islam bukan hanya dianut sebagai sebuah agama, tetapi sudah menjadi sebuah kekuatan politik. Tercatat di beberapa daerah, terutama di Aceh, itu sudah berdiri sebuah kekuasaan Islam ataupun sebuah kerajaan Islam pertama yang kita kenal dengan kerajaan Samudra. Kerajaan pertamanya adalah Sultan Mahmud Saleh. Kemudian pada abad ke-16 juga di daerah Jawa itu sudah berdiri kerajaan Demak yang rajanya adalah Raden Bata. Itu yang mungkin barangkali untuk yang pertama. Kemudian untuk siapa tepatnya yang membawa Islam ke Nusantara, dapat disebutkan bahwa yang membawa Islam ke Nusantara ini adalah para pedagang yang datang dari berbagai belahan dunia, terutama yang datang dari daerah Arab, dari Makkah, dari Madinah, dari Yaman, dan dari daerah Mamud. Jadi mereka inilah yang membawa Islam ke Nusantara. Kemudian para pedagang yang datang dari daerah lain yang sudah terislamkan, seperti Persia misalnya, Cina misalnya, dan beberapa daerah lain. Jadi mereka juga orang-orang Muslim dan daerah ini yang sudah Muslim sangat berperan di dalam mengembangkan ajaran Islam ataupun mengenalkan Islam ke masyarakat Nusantara. Kemudian yang terakhir adalah tentang cara-cara penyebaran Islam ke Nusantara. Yang pasti Islam dibawa ke Nusantara bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara peperangan, bukan dengan cara penakluk, sebagaimana dalam penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia lain, seperti di Eropa misalnya, ya kan? Afrika dan di berbagai kawasan di Timur Tengah yang kita tahu sering sekali melibatkan peperangan dan tidak jarang menyebabkan pertumpahan darah, jadi menimbulkan banyak korban, kira-kira begitu. Tapi Islam di Nusantara itu dengan cara damai, dengan cara santun. Salah satunya adalah melalui perdagangan, jadi pengenalan dari para pedagang, kemudian yang kedua melalui pendidikan, kemudian yang ketiga itu melalui pernikahan, dan yang terakhir itu adalah melalui akulturasi, kan? Sini ataupun enggak. Dengan cara-cara seperti itu Islam dengan mudah dapat diterima. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah Islam hari ini menjadi sebuah agama mayoritas. Indonesia hari ini menjadi sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. 85% lebih kurang dari total penduduk Muslim Indonesia, dari total penduduk Indonesia hari ini itu diantaranya 80% orang Muslim. Jadi 82% dari total penduduk Islam di 85% dari total penduduk Indonesia hari ini diantaranya beragama Islam. Itu adalah salah satu bukti Islam yang disebarkan dengan cara-cara damai itu sebenarnya lebih efektif dan lebih efisien. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengetahui sejarah penyebaran Islam di Indonesia, maka ke depan kita lebih mampu dan bisa lagi menjaga Islam kita ini, kan, dengan cara-cara damai dan dengan cara-cara yang anti kekerasan, ya. Itu saja barangkali. Terima kasih kepada kita semua. Minggu depan kita akan melanjutkan dan kita dengan tema yang lain, yaitu tentang dampak globalisasi terhadap masyarakat Islam. Itu saja barangkali. Terima kasih, dan satu lagi Bapak minta nanti di rumah supaya masing-masing membuat catatan ringkasan dari pertemuan